warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriwati, stambuk A40120011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan dari soal kedua ini. Baiklah, untuk bahan dan alat pembuatan video itu terdiri dari lidi, mistar, dan cutter. Baiklah, soal yang kedua yakni sisi B terdapat 5 cm, sisi C terdapat 12 cm, dan sisi D terdapat 18 cm. Nah, bisa kita melihat dari sini bahwa segitiga tidak terbentuk dikarenakan sisi B terdapat 5 cm, sisi C terdapat 12 cm, dan sisi D terdapat 18 cm. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari sisi B dan sisi C dan sisi D itu tidak sama, sedangkan sisi B terdapat 5 cm dan sisi C terdapat 12 cm dan sisi D terdapat 18 cm. Maka dari itu dia disebut dengan segitiga yang tidak terbentuk. Begitu pula kesimpulan bagian nomor 1, yakni segitiga yang tidak terbentuk dikarenakan sisi dan sisi tidak sama, dikarenakan dari sisi B, sisi C, dan sisi D itu tidak sama, sedangkan sisi B terdapat 5 cm, sisi C terdapat 12 cm, dan sisi D terdapat 15 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni S, kelas A, NIM A40120015. Di sini saya akan membuat video membuat segitiga dengan sisi-sisi yang telah ditentukan. Membuat segitiga, pertama-tama kita harus mengenali dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama ada lidi, yang kedua mistar, yang ketiga cutter. Baik, segitiga pertama yaitu 7 cm. 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Dia terbentuk segitiga, tapi sisi-sisinya tidak beraturan karena ada 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Jadi, dia terbentuk jadi sudut tumpul. Untuk segi yang kedua, sisi-sisinya ada 7 cm, 8 cm, dan 16 cm. Segitiganya tidak terbentuk karena sisi-sisinya tidak beraturan, dan untuk sudut-sudutnya tidak terbentuk karena ujung sudutnya tidak ketemu. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil untuk segitiga pertama, dia terbentuk karena memenuhi syarat segitiga. Sedangkan untuk segitiga kedua, dia tidak terbentuk karena 7 tambah 8 sama dengan 15, sedangkan alasnya 16. Lebih besar alasnya, sedangkan syaratnya lebih besar kedua sisi miring yang dijumlahkan daripada alasnya. Itulah video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, nomor stambuk A40120012 dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan mengukur panjang sisi yang telah ditentukan. Nomor 5, sisi 1 bagian B 7 cm. Kita sudah mengukur panjang sisi 1 kolom B 7 cm. Sisi kedua kolom C 12 cm.
Sisi 3 kolom D 13 cm. Jadi, dari hasil pengukuran tadi, segitiga yang terbentuk menurut sisi-sisinya yaitu tidak beraturan, sedangkan menurut sudut-sudutnya lancip. Adapun pada kolom G dan H, segitiga terbentuk. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, dengan menjumlahkan sisi 1 kolom B dan sisi 2 kolom C yaitu 19 cm terhadap sisi 3 kolom D yaitu 13 cm. Adapun sisi 1 dan sisi 2 ketika dijumlahkan lebih besar daripada sisi 3, sehingga segitiga dapat terbentuk. Selanjutnya nomor 6, sisi 1 kolom B 7 cm. Sisi 2 kolom C 12 cm. Sisi 3 kolom D 19 cm. Jadi segitiga yang terbentuk menurut sisi-sisinya yaitu tidak beraturan, sedangkan sudut-sudutnya lancip. Untuk mengisi kolom G dan H, yaitu dapat kita lihat tidak terbentuk segitiganya, atau segitiga tidak terbentuk. Jadi kesimpulan dari hasil yang didapatkan, dengan menjumlahkan sisi 1 kolom B dan sisi 2 kolom C yaitu 19 cm terhadap sisi 3 kolom D 19 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Safitri, Stambuk 401919217. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok merangkai kawat atau lidi. Bahan yang saya gunakan adalah lidi, mistar, dan gunting. Saya tidak menggunakan kawat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu terlebih dahulu kita mengukur menggunakan mistar dari angka 1 sampai seterusnya. Di sini saya mengukur dan memotong sisi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Setelah diukur dan dipotong, sisi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm
menghasilkan segitiga beda sisi. Selanjutnya, soal berbeda dengan langkah yang sama, saya akan menjelaskan tentang sisi 5 cm, 5 cm dan 11 cm. Selanjutnya kita mengukur dengan mistar dari angka 1 sampai seterusnya. Adapun cara memotong dan mengukur lidi sisi 5 cm, 5 cm dan 11 cm sebagai berikut. Adapun hasil dari sisi 5 cm, 5 cm dan 11 cm yaitu tidak berbentuk segitiga. Dibentuk seperti apapun tetap tidak berbentuk segitiga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina, stambuk A40120013. Baiklah, di sini saya akan membentuk segitiga dari panjang sisi-sisi yang telah ditentukan. Terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan saya gunakan untuk membentuk segitiga. Yang pertama ini ada mistar, yang kedua ini ada gunting, dan yang ketiga ini ada lidi yang digunakan untuk sebagai objek dalam pembentukan segitiga. Jadi pertama kita terlebih dahulu mengukur panjang lidi yang akan ditentukan. Di sini, baiklah, untuk membentuk segitiga di sini saya akan memberitahukan ada sisi-sisi yang telah ditentukan. Di sini ada poin ke-9 di mana sisi yang pertama adalah 5 cm, sisi kedua juga 5 cm dan sisi ketiga itu ada 9 cm. Sekarang kita ukur menggunakan mistar. Di sini sudah ada mistar dan ini lidi yang akan saya ukur. Di sini sudah terlihat bahwa lidi ini ukurannya 5 cm. Kemudian lanjut ke lidi yang kedua. Nah, ini juga 5 cm. Terus ke lidi yang ketiga yaitu 9 cm. Nah, ini 9 cm. Kemudian kita akan membentuk segitiga. Apakah segitiga dari sisi-sisi yang ditentukan itu dapat terbentuk atau tidak? Ternyata segitiga yang terbentuk dari sisi-sisi yang telah ditentukan adalah segitiga sama kaki. Dimana di sini sudah saya tuliskan bahwa segitiga sama kaki dilihat dari sisi-sisinya, dan jika dilihat dari sudut-sudutnya yaitu sudut lancip, karena sudut lancip itu kan kurang dari 90 derajat. Dan segitiga yang terbentuk yaitu segitiga sama kaki dan terbentuk di sini saya centang. Dan dua syarat yang dapat membentuk segitiga selain memiliki 3 sisi, juga panjang sisi miringnya itu lebih besar daripada alasnya. Jadi segitiga yang saya bentuk ini itu memenuhi syarat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diansa Fitri, Standbook A40120014. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas perangkaian segitiga. Di sini saya mendapatkan bagian pada nomor 10, di mana
sisi pertama, kedua, dan ketiga itu 4 cm. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah lidi. Kita ukur 4 cm. Selanjutnya kita akan merangkainya menjadi sebuah segitiga. Nah, seperti itu. Lanjut, kita melihat ke tabel. Segitiga yang terbentuk menurut sisi-sisinya itu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga tidak beraturan. Nah, kita lihat di sini. Segitiga ini termasuk ke dalam segitiga sama sisi, dikarenakan pada sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga itu mempunyai besaran yang sama. Jadi berdasarkan sisi-sisinya di sini kita isi dengan sama sisi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke berdasarkan sudut-sudutnya. Berdasarkan sudut-sudutnya itu ada 3 juga, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Kita lihat segitiga ini. Berdasarkan aturan yang ada, segitiga siku-siku adalah segitiga yang tegak lurus dan berukuran 90 derajat. Nah, kita lihat segitiga ini, dia tidak tegak lurus dan kurang dari 90 derajat. Jadi, segitiga sama sisi ini mempunyai sudut lancip. Nah, lanjut, segitiga apakah ia terbentuk atau tidak? Terbentuk. Tentu saja di sini terbentuk segitiga. Kita checklist kolom yang bagian sini.